TV lihat. Orang yang mengajarkan kebaikan, kata Rasulullah. Teman-teman dapat ilmu, habis ini ajarkan kepada suaminya, ajarkan kepada istrinya, ajarkan kepada anaknya, ajarkan kepada pembantunya, ajarkan kepada saudaranya. Kata Rasulullah, orang yang melakukan seperti itu, yastaghfiru lahu kullu syai'. Semua makhluk Allah akan beristighfar untuk dia. Semua makhluk Allah, meja, bangku, kursi, gelas, rumah, semua makhluk Allah, dia akan minta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa orang ini. Orang yang mengajarkan kebaikan ini, teman-teman, pentingnya kita belajar agama. Sampai ikan-ikan yang berada di dasar lautan, bahkan sampai semut yang ada di dalam lubangnya, mereka minta ampunan kepada Allah agar orang ini dihapus dosanya. Ini luar biasa. Bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambatnya tidak ada yang tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang tahu besok akan terjadi apa, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, bagaimana dia akan meninggal dunia. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Pak Anton meninggalnya di mana. Gak ada. Mungkin di Bogor, mungkin di Jakarta, mungkin di Depok, mungkin di Sukabumi. Wallahu a'lam bishawab. Gak ada yang tahu Pak Reno ini meninggalnya di mana. Mungkin di tempat ibadah, mungkin di tempat maksiat, mungkin di masjid, mungkin di kafe. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itulah yang harus kita persiapkan. Kenapa Ustaz? Banyak orang dikasih motivasi untuk beribadah, tidak tertarik untuk beribadah. Karena teman-teman sekalian, hari ini akhirat tidak nyata, dunia nyata. Setelah kita meninggal dunia, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Barulah kita merasakan bahwa ada nikmat di dalam kubur. Barulah kita merasakan ada azab setelah kita mati. Itu setelah nyawa kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Yatsba'uhul mayyit thalatha." Ada 3 yang akan mengikuti mayat. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarga mengantarkan sampai depan kuburan. Wa yatsba'uhu amaluhu. Amalnya mengantarkan sampai depan kuburan. Sayarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 pulang, hartanya pulang, keluarganya pulang. Secakep-cakepnya suami, cakep-cakepnya suami. Kalau suami meninggal duluan, ibu mau nggak masuk ke dalam kuburan suami? Mau atau tidak? Kan ibu yang bilang, Ustaz, saya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Saya semati sampai mati dia. Ibu mau nggak ketika suaminya meninggal masuk ke dalam kuburan? Mau atau tidak? Apalagi kalau ibu meninggal duluan. Ada nggak suami yang mau ikut istrinya ke kuburan? Mau? Mas Dias mungkin mau? Mas Lutfi? Mau? Ikut aja ke kuburan Ustaz, tapi nggak nyemplung Ustaz. Masuk ke dalam. Ada yang mau? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Panton mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Orang istrinya masih hidup aja, minta anterin ke pasar nggak dianterin. Gimana ketika sudah meninggal dunia? Tidak akan ada seorang suami pun yang masuk ke dalam kuburan istrinya. Maka sabda Rasulullah benar. Harta, mobil, kendaraan cuma nganterin sampai depan kuburan. Setelah itu pulang. Keluarga, anak, istri, suami. Ketika suami meninggal dunia, istrinya jadi janda. Bisa saja dia menikah dengan laki-laki yang lain. Anak kita sudah pasti jadi anak yatim. Mungkin ada orang mengasuh, mungkin omnya, mungkin sepupunya. Dan ini kepastian teman-teman, pasti. Kawan-kawan kita sudah banyak yang seperti itu. Teman-teman Nasuha sudah banyak yang seperti itu. Anak-anaknya jadi anak yatim, istrinya jadi janda. Nah, ini pasti. Kata Rasulullah, wa yatsba'uhu amaluhu. Yang tersisa adalah amalnya. Nabi tidak mengatakan yang dibawa amalnya, enggak. Tapi yang mengikuti amalnya. Kalau yang dibawa amal, kita bisa pilih nih, mana yang baik-baik kita bawa. Ini sholat, bawa puasa, kajian, bawa dakwah, hijrah. Enggak, kata Rasulullah, amalnya itu semua ikut.
Yang baik ikut, yang tidak baik juga ikut. Ini 3 hal teman-teman yang akan mengikuti sampai kita meninggal dunia. Yang tersisa adalah amal ibadah kita. Bisa saja teman-teman ya, wallahu a'lam bishawab, kajian kita malam hari ini ketika kita meninggal dunia jadi lampu di kuburan kita sampai hari kiamat. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jangan meremehkan amal yang kelihatan kecil. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amal ibadah yang kelihatan kecil. Bisa saja kita masuk surga gara-gara yang kita anggap kecil. Bilal bin Abi Rabah, kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, inni sami'tu khashkhashatan 'alaika fil jannah. Bima ya Bilal? Wahai Bilal, aku mendengar gesekan terompahmu di surga. Dengan amal ibadah apa yang kamu lakukan? Apakah dengan jihad? Enggak. Apakah di perang Uhud? Enggak. Apakah di perang Badar? Enggak. Apakah dengan perjuangan dengan Rasulullah? Enggak. Dengan apa? Kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak berwudu kecuali setelah itu sholat 2 rakaat. Ini amalannya Pak, yang menjadikan Bilal masuk surga ini. Bukan perangnya dengan Rasulullah yang mengorbankan nyawanya, bukan. Dan kita tidak tahu amal ibadah apa yang bisa memasukkan kita ke surga. Tidak ada yang tahu. Mungkin bantu orang, mungkin jawab WA orang yang punya utang, mungkin share informasi, mungkin update status, mungkin repost. Gak ada yang tahu Pak. Tidak ada yang tahu. Contoh ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Contoh nih, ada video adakan untuk hijrah. Bagus nih. Kita share. Tang, selesai urusan kita. Yang nonton video ini bisa 1 juta orang. Tersentuh 1 orang. Hijrah gara-gara postingan dia. Seumur hidup orang yang posting ini dapat pahala. Seumur hidup. Selama orang itu beribadah, orang yang mengajak ibadah dapat pahalanya. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa menunjukkan kebaikan, tunjukkan saja. Tunjukkan saja, bukan ngajak ya, tunjukkan saja. Bukan bonceng, tunjukkan saja. Tunjukkan saja, maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan sedikit pun. Jadi teman-teman, kalau ada video bagus, menurut kita bermanfaat, menurut kita bisa membangkitkan orang untuk beribadah, menurut kita bisa mengajak orang hijrah, share. 1 kali share, 1 juta orang nonton, kita dapat pahala 1 juta. Bisa gara-gara 1 video kita masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang nanya tempat maksiat, kira-kira dikasih tahu atau tidak? Kasih tahu atau tidak? Tanya misalkan, Pak Roni, di mana tempat maksiat yang murah tapi barangnya bagus? Kira-kira dikasih tahu atau tidak? Kata Pak Roni, nih nomor WA-nya nih. Langsung hubungi adminnya. Maka sejak orang itu melakukan dosa, pertama kali datang, selama-lamanya, mungkin Pak Roni sudah meninggal dunia, dia datang lagi, Pak Roni dapat azab. Nauzubillah. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengatakan seperti itu, bilang nggak tahu, nggak, sudah selesai urusan seperti itu. Kita lanjutkan.